Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Sastra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, PPG Daljab, angkatan ketiga. Saya mengajar di Sumatera Tawali Parade, Bukit Tinggi Agam, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan ujian kinerja praktek pengajar di Madrasah Aliyah Sumatera Tawali Parade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ustazah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kayaknya ceria banget pagi ini ya. Kita memasuki hari pagi dengan biasanya hujan, sekarang agak cerah, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan semuanya semangat. Baiklah dan ustazah semua, alhamdulillah Allah beri kita kesempatan pagi ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk kepada pembelajaran di semester 2 ya. Semester 2 yaitu tentang Kingdom Plantae. Nah, sebelum kita belajar, kita pimpin dulu ketua kelas untuk memimpin doa ya. Kepada ketua kelas, Ustazah persilakan. Istaizu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya nak ya. Baiklah, Ustazah mau mencek ada siapa yang tidak hadir pada hari ini. Insyaallah semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya nak ya. Baiklah anak-anak Ustazah, gitu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Plantae gitu ya. Di semester 1 kita sudah mempelajari kingdom lain daripada makhluk hidup gitu ya. Yang terakhir apa yang kita pelajari kemarin? Kingdom Fungi. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ya. Kita sudah tahu tuh kemarin tentang Kingdom Fungi. Nah, kira-kira sekarang Kingdom Plantae ini seperti apa ya? Apakah dia mirip dengan Kingdom Fungi atau tidak gitu ya? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oleh sebab itu, simak tujuan yang akan kita capai pada hari ini dalam proses pembelajaran ya. Bisa dilihat kecilan ya. Anak-anak Ustazah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya adalah untuk antum itu bisa menerapkan gitu ya, menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan plantae itu berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh plantae tersebut gitu ya. Dan bagaimana plantae itu kemudian bisa berkembang biak gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu kita perlu tanda-tanda atau indikator pembelajaran dalam proses ini. Apa itu? Ya, yang pertama, ya diharapkan antum nanti bisa mampu membedakan kingdom plantae dengan kingdom yang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita sudah mempelajari kingdom fungi, antum nanti sudah bisa membedakan apa sih bedanya fungi dengan plantae. Kemudian ciri yang kedua, yaitu antum bisa mengelompokkan plantae itu berdasarkan ciri-ciri yang akan antum amati baik secara langsung faktual dengan tanaman yang antum bawa ataupun dengan literatur yang sudah ada gitu ya. Kemudian yang indikator ketiga yaitu antum mampu untuk menganalisa peranan. Apa sih peranannya plantae ini ya dalam kehidupan kita manusia gitu ya. Dan yang terakhir ya tujuan yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran ini adalah antum nanti bisa menyajikan laporan presentasi. Nah, jadi nanti setelah ini saya akan terangkan apa yang akan kita lakukan selama 2 jam pelajaran pada kesempatan kali ini. Bisa dipahami nak ciri-cirinya? Oke. Selanjutnya gitu ya. Antum sudah tahu tentang tentang tujuan ya. Saya akan coba memutarkan kepada antum video ya. Ya,
Itu tayangan video yang bisa antum lihat tadi. Itu baru perwakilan tanaman yang ada di Indonesia ya, hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, setelah melihat video itu, kira-kira apa yang terfikirkan oleh antum? Silakan Rani. Kan di dunia ini kan banyak tumbuhan kan. Kenapa kita bisa mengelompokkannya di kelompok Landraceae, sedangkan banyak kelompok-kelompok yang lain kan bisa kita kelompokkan ke Fungiza, ke Bacteriza mungkin kan. Oke, ya. Ada yang bertanya seperti itu juga? Atau ada pikiran yang terlintas di pikiran itu ketika melihat video itu? Ya, tadi katanya, kok bisa ya dikelompok-kelompokkannya? Sedemikian banyak gitu ya tanaman tersebut. Silakan Nak, ya Termini. Kalau saya tahu kan dari sekian banyak tumbuhan gimana cara kita tuh bisa mengelompokkannya? Gimana cara bisa mengelompokkan itu ya? Oke Nak, baiklah dari persoalan yang sudah antum punyai tadi ya, karena memang kita banyak sekali tumbuhan yang ada di Indonesia. Gimana ya cara bisa mempelajarinya? Bagaimana kok bisa orang mengelompokkannya gitu ya? Nah, inilah yang akan kita lakukan pada hari ini, gitu ya. Antum akan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan kita tadi. Kita akan mencoba ya mengelompokkan tumbuhan tadi, yaitu dengan mengamati langsung dari objek yang antum bawa terhadap ciri ya, terhadap ciri dari tanaman tersebut. Nanti setelah antum amati cirinya, antum akan bisa menemukan ya ciri mana yang sama, yang mirip dengan tanaman antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu setelah ini kita akan membentuk kelompok gitu ya. Di dalam kelompok silahkan antum diskusikan, antum simpulkan ya bagaimana sih sebenarnya orang mengelompokkan tanaman tersebut ya. Tentu dengan pertama adalah dengan apa yang akan antum lakukan dengan mengamati cirinya gitu ya. Mengamati dari ciri-ciri baik tanaman yang sudah antum bawa maupun nanti ciri-ciri yang sudah ada di literatur yang sudah antum punyai ya gitu ya. Selanjutnya nanti di dalam kelompok silakan diskusikan juga apa yang arahan panduan yang akan antum kerjakan pada hari ini di LKPD yang sudah Ustazah siapkan untuk antum gitu ya. Di LKPD ini sudah ada di sini panduan-panduannya. Kemudian kesimpulan hasil diskusi antum itu antum bikin nanti di dalam kertas manila ya, kertas karton ya, bikin berupa mind map gitu ya. Nanti silahkan dipresentasikan ke depan gitu ya. Ustazah kasih waktu antum untuk melakukannya sekitar 20 menit ya. Cukup ya? 20 menit untuk mendiskusikan tersebut dan untuk menuliskannya. Kemudian nanti di akhir kegiatan kita di sini sudah siapkan kuis ya. Kuis untuk bisa dijawab secara berkelompok gitu ya. Nah, setelah itu nanti terakhir baru nanti kita kumpulkan FKPD. Dan akhir penutup kegiatan kita nanti Ustazah akan minta untuk melakukan refleksi ya, penilaian terhadap proses belajar kita pada hari ini. Bisa dipahami Nak? Bisa. Ya, silakan kita membentuk kelompok masing-masing ya dan diskusikan di dalam kelompok ini ya Kak ini. Nah, silakan Nak. Bentuk kelompok 4 kelompok ya. Kartonnya masing-masing kelompok sudah ada ya? Sudah ya? Antum sudah mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan dipakai ya untuk kelompok nanti ya? Ada? Antum nggak bawa karton? Lupa bawa. Ada kelompok lain yang berlebih kartonnya? Ada tuh. Nah, besok
Kalau mau belajar disiapkan ya nak ya. Seperti yang sudah diinstruksikan. Perlengkapan disiapkan. Untung udah spidol, jangan spidol nggak ada pula. Spidol untuk. Ya Allah. Kenapa ini anak ustazah ini? Ya. Besok nggak dipinjamkan lagi. Disuruh mencari spidol. Spidolnya aja ya. Silakan dirumuskan. Ya. Waktu kita cuma 20 menit. Ya. Untuk merumuskan. Oh ya, tadi sudah saya sampaikan pembagian topiknya. Ya, topiknya lupa ya. Jadi topiknya untuk ya, untuk kelompok 1 yang sudah itu tentang ciri-ciri lantai dan tanahnya. Ya, kelompok 2 itu akan mendiskusikan tentang ciri-ciri lumut, klasifikasinya dan peranan. Kelompok 3 membahas tentang masalah ciri-ciri dari Petridophyta atau paku, ya, klasifikasinya dan peranan. Kelompok yang keempat putra, antum akan membahas tentang apa? Singkat tugasnya. Ciri-ciri tanaman, biji ya, spermatofit, pembagiannya dan peranan. Oke? Bisa dipahami semua? Bisa ya? Nah, silakan bekerja pada kelompok dan diskusikan. Ya, sehingga nanti antum bisa presentasikan. Jangan lupa bagi tugas kelompok ya. Bagi tugas kelompok. Klasifikasi berarti kita melihat kelompoknya ya, kelompok-kelompok. Antum apa paku ya? Berarti berapa paku? Kita lihat nama empat itu apa isinya? Kita lihat secara umum peranan. Nah ya, untuk presentasi antum bisa menempelkannya di papan tulis ya, bahan yang antum rumuskan tadi. Kasih ya, kelompok 1 kayaknya ya. Kelompok lain sudah selesai kan? Oke, kalau gitu ya kita siap presentasi. Kita akan presentasikan kelompok 1 ya. Bagi dahulu mereka akan memperkenalkan tentang plantae kepada kita, ya. Apa betul itu plantae? Silakan maju kelompok 1. Oke, Dana. Yang lain silakan disimak ya presentasi dari kelompok 1 terhadap apa yang sudah dilakukan mereka di kelompok mereka. Kemudian silakan kalau ada yang bertanya ya. Nah, silakan. Kita kasih kesempatan nanti 1 atau 2 orang untuk bertanya. Oke, nak, siapa kelompok 1 yang akan jadi moderator? Silakan. Saudara Farid. Silakan. Waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya
bahwasanya kita sampaikan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami, itu ciri-ciri dan peranan pelantai yang akan disampaikan oleh rekan kami pada rekan. Baiklah, saya akan menyebutkan ciri-ciri dari pelantai. Ini merupakan salah satu contoh pelantai, yang mana pelantai memiliki ciri. Yang pertama, memiliki klorofil, sehingga pelantai untuk berfotosintesis. Yang kedua, eukariotik. Yang ketiga, multiseluler. Yang kelima, memiliki akar, batang, dan juga daun. Yang keenam, dinding sel, yang mana dinding sel tersebut mengandung selulosa. Yang ketujuh, dapat menyimpan cadangan makanan. Baik, saya akan melanjuti yang kedua, ialah peranan pada pelantai. Yang pertama pada bidang pembangunan. Pertama, kayu untuk membangun rumah. Yang kedua, kayu jati untuk pembuatan member. Pada bidang kesehatan, berbagai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Pada bidang pangan, tumbuhan dimanfaatkan sebagai sayuran, buah-buahan, dan untuk dikonsumsi. Yang terakhir, pada bidang kehidupan, tumbuhan bisa menghasilkan oksigen sebagai kunci kehidupan manusia. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Batang digunakan sebagai fondasi rumah. Setelah dilakukan sistem bank ini, kemudian diolah menjadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biopita atau tumbuhan lumpur. Pertama akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, organisme multiseluler atau ada yang memiliki perangkat pada substrat dan ada yang menghasilkan kecil dan besar. Yang kedua, tubuh lumut berbentuk lembaran. Misalnya, lumut hati atau dengan nama latinnya Lapisphasia dan ada seperti tumbuhan kecil dan tegal lumut daun. Yang dengan nama latin Diospida, biasanya berukuran 1 sampai 2 cm atau yang kecilnya. Dan yang besarnya tingginya 20 cm. Ciri-ciri yang ketiga adalah berbentuk hematofit, yaitu bentuk tumbuhan lumut yang berwarna hijau. Yang keempat, berbentuk sporofit, yaitu bentuk tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Yang kelima, merupakan tumbuhan tidak berpembuluh. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi dari lumut. Yang pertama yaitu ada lumut daun. Nah, lumut daun itu nama latinnya Diopsida atau disebut juga dengan musky. Nah, lumut daun ini merupakan lumut sejati. Tinggi lumut daun yaitu kurang lebih 10 cm, tapi terkadang ada yang mencapai 40 cm. Contohnya seperti Polytrichum dan Comune. Yang kedua ada lumut hati. Lumut hati itu bisa disebut dengan Hepaticopsida, dan lumut hati ini berbentuk lembaran pipi dan berlobus. Dan lumut hati ini tidak berdaun, namun terkadang ada juga yang berdaun. Contohnya itu adalah Jungermania. Yang ketiga itu ada lumut tanduk. Lumut tanduk disebut juga dengan Anthocerotopsida, yaitu lumut tanduk ini berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul, memanjang seperti tanduk dan mengandung partikula. Contohnya itu Phaeoceros levis. Dan yang ketiga, peranan tumbuhan lumut yang bermanfaat kita untuk pembuatan obat, misalnya Martensia polymopa
Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dari tumbuhan paku. Yang pertama, dari atas ujung paku sampai bawah dinamakan dengan pelengkap. Di daunnya memiliki tulang daun yang dinamakan dengan pinna. Terus akar ini yang berserabut ini dinamakan dengan daun muda, atau terus akarnya yaitu akar seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh arah ciri-cirinya. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus dari tumbuhan paku. Yang pertama, Thracophyta. Yang kedua, Cormus atau sejati. Yang ketiga, Circinate atau daun muda yang menggulung. Yang keempat, daun dibagi menjadi dua, mikrofil dan makrofil. Yang kelima, daun juga dibagi menjadi dua, trakofil untuk berfotosintesis dan sporofil penghasil spora. Yang keenam, akarnya serabut. Yang ketujuh, rizoma, batang yang menjalar di dalam tanah. Dan ciri-ciri umumnya, yang pertama, autotrof, yang kedua, mempunyai klorofil, yang ketiga, dapat berfotosintesis, yang keempat, multiseluler, yang kelima, memiliki dinding sel. Klasifikasinya, yang pertama, Psilophyta, paku telanjang, tidak memiliki daun. Yang kedua, Lycophyta, paku kawat, berdaun kecil. Yang ketiga, Sphenophyta, paku ekor kuda, daun kecil, tunggal dan tersusun melingkar. Yang keempat, Pterophyta, paku sejati, paku seperti yang kita lihat di sekitar kita disebut pakis. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan dari paku. Yang pertama, dia dapat dijadikan dengan sayuran. Ada beberapa jenis paku yang dapat kita jadikan sayuran, contohnya seperti semanggi atau Marmilla serenata. Yang kedua, sebagai bahan penggosok, contohnya yaitu Equisetum sp untuk bahan penggosok atau ampelas. Yang ketiga, sebagai bahan bakar, contohnya untuk fosil tumbuhan paku yang hidup pada zaman karbon berupa batu bara. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Di ciri-ciri paku dikatakan memiliki dinding sel. Apakah dinding selnya itu sama, yaitu mengandung selulosa, atau berbeda dengan tumbuhan lain? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa. Apakah dinding sel pada tumbuhan paku dan tumbuhan pada biasanya memiliki selulosa? Jawabannya sama, karena tumbuhan paku memiliki batang yang seperti pada tumbuhan lainnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Farid. Apakah paku memiliki dampak buruk bagi kehidupan bagi manusia? Jawabannya iya. Contohnya seperti Salvinia molesta, keyambang, berupa gulma tanaman padi. Dia dapat hidup atau parasit tanaman padi. Sebenarnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang plantae, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Ciri-cirinya berupa kayu atau pohon atau tebu. Yaitu tumbuhannya itu berumah satu atau berumah dua. Bijinya itu melekat pada permukaan fisik atau pipih. Kemudian bunganya itu terdiri dari dua sporofil. Siklus hidupnya itu pertama, sporanya itu terdapat sel induk yang bermula secara meiosis hingga masuk ke tempat makrospora. Kemudian makrospora membesar, mengembang dan membentuk kantong udara, dan kemudiannya menjadi serbuk sari. Dan serbuk sari tersebut akan diterbangkan pada angin, dan kemudian serbuk sari tersebut berkecambah dan berubah diri menjadi sel gamet jantan. Kemudian tabung serbuk sari akan menembus sel leher dan melepaskannya ke sel telur, dan kemudian sel sperma akan bersatu dengan sel telur dan terbentuklah individu. Yang kelima, mencegah penyerbukan dari pembuahan. Siklus kehidupan.
Jadi kepala sari jatuhnya serbuk sari ke kepala petik. Kemudian jadi pembuahan atau fertilisasi. Kemudian menjadi zigot dan menjadi biji, dan setelah itu menjadi perkecambahan biji. Dan muncullah individu baru. Dan terdapat dua klasifikasinya, yaitu monokotil dan dikotil. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan dari rantai spermatopita atau tumbuhan berbiji. Peranan rantai spermatopita ini memiliki dua peranan. Yang pertama, digunakan sebagai pembuatan obat, contohnya seperti tumbuhan kina untuk pengobatan malaria. Yang kedua, digunakan sebagai bahan mebel dan bangunan, contohnya pohon pinus dan pohon jati. Baiklah, jadi apakah teman-teman semua ada yang mau bertanya? Ya, bisa. Letak biji dari spermatopita di mana? Tepatnya di apa ya? Dah. Dia bakal buat kau biji. Baiklah. Ya, suaranya keras kan? Pertanyaan dari Keisha tadi, yaitu judulnya di dalamnya itu terdapat bijinya itu ada yang berbiji satu, kemudian ada juga yang berbiji dua. Dia terdapat dalam Di dalam buah. bakal buah. Sampaikan. Dalam bakal buah. Dan Kaisa bisa dipahami? Jawabannya katanya di dalam bakal buah. Tak yang lain? Bisa ada kan? Rehan. Di manakah habitat spermatopita? Spermatopita itu biasanya terletak di daerah-daerah tropis. Pada umumnya di kutub juga ada. Pada umumnya di daerah tropis yang banyak kan. Bisa dipahami kelompok satu? Yang banyak itu di daerah tropis pada umumnya. Tapi bukan tidak ada di daerah kutub, ada Kak? Ada tanaman daerah kutub? Ada. Ya, ada istilahnya nanti tanaman di daerah kutub. Tanaman minus es tuh. Ya. Oke, masih ada. Farid, Dafa, silakan. Baiklah teman-teman semua, apa Masih ada nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita tutup materi kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semua kelompok ya. Pada hari ini kita sudah melaksanakan proses pengamatan observasi tanaman dan mempresentasikan hasil pengamatan dan observasi itu ya. Karya yang antum buat tadi itu nanti dikumpulkan gitu ya, akan Ustazah ambil nilainya. Kemudian begitu juga dengan LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Sudah dijawab kuis-kuis yang ada pada LKPD? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Nah, terakhir karena kita semua sudah presentasi, Ustazah ingin mendengar statement terakhir ya, refleksi terakhir dari antum per kelompok terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Secara umum bisa kita nanti simpulkan ya, mulai dari kelompok
plantae ya. Ternyata plantae itu adalah satu kingdom makhluk hidup yang memiliki ciri khusus berbeda dengan kingdom yang lain, betul? Betul. Bedanya dengan jamur apa? Dari dinding selnya. Kalau jamur apa dinding selnya kemarin? Lignin. Kalau yang tumbuhan? Selul. Contohnya ya, yang paling nampak dominan apa, Farid? Beda dengan jamur tumbuhan itu? Apa berfoto? Apa kata antum tadi? Fotosintesis ya, karena jamur pada umumnya hampir semuanya lah ya, jamur itu tidak memiliki klorofil. Jadi jamur tidak berfotosintesis. Sementara tumbuhan memiliki klorofil dan berfotosintesis. Kemudian kita bisa melihat ternyata ya, klasifikasi tanaman itu ada yang pertama disebut dengan bryophyta, lumut, yang masih sederhana ya. Kelompok 2 tadi merumuskan ternyata bryophyta itu belum apa? Disebut dengan tanaman talus karena belum memiliki apa? Akar, batang, daun sejati, gitu ya. Itu signifikan perbedaannya dengan yang lain. Lanjut yang lebih maju dikit. Paku. Ya, paku sudah disebut tanaman korpus kan? Apa artinya? Sudah memiliki akar, batang dan daun saja. Itu batangnya berbeda dengan spermatofita ya. Nah, spermatofita ciri khasnya apa? Spermatofita ciri khasnya ya, merupakan tumbuhan berbiji. Ada yang berbiji terbuka, ada yang berbiji tertutup. Tanaman biji tertutup ada yang berkeping satu, dua yang kita sebut dengan monokotil. Sudah tahu contoh-contohnya di kehidupan kita? Monokotil apa? Ciri khasnya apa tadi? Ciri khasnya itu keping biji pertama. Akarnya berbeda kan dengan kotil? Berbeda. Satu tunggal, satu serabut. Mana serabut? Yang monokotil. Monokotil. Saya rasa tadi penjelasannya sudah bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir, saya mau dari kelompok 1. Silakan. Apa yang antum ingin refleksikan tentang proses kita pada hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Nah, apa yang antum rasakan belajar seperti ini? Lebih cepat masuk pelajarannya, kata Farid. Benar itu? Lebih cepat kita bisa memahami karena kita melihat langsung dan menemukan langsung di dalam baik yang kita amati maupun yang kita baca di literatur. Oke, ya. Kelompok 2 gimana? Refleksinya? Senang seperti ini belajarnya? Senang ya, apa refleksinya? Siapa yang mau menyampaikan? Suaranya keras kita. Karena belajarnya cukup santai ya. Kita tidak seperti menghadapi ujian, gitu ya. Belajarnya sambil kita berkegiatan ya. Alhamdulillah. Kelompok 3 apa refleksinya? Makasih banyak kelompok 2 dan kelompok 3. Belajarnya menyenangkan, saja lebih mudah paham dan pembelajarannya cepat. Pembelajarannya lebih cepat, lebih mudah paham dan menyenangkan. Kelompok 4, terima kasih kelompok 3. Dengan proses ini, kata Bib, kita mengetahui secara langsung mana sih objek belajar kita itu, gitu ya. Oke lah, demikian alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi ya. Dengan pelajaran plantae itu akan menimbulkan rasa syukur yang besar kepada kita terhadap apa yang Allah sudah karuniakan kepada kita ya. Antum kan bisa bayangkan tadi kata kelompok 1, salah satu peranan plantae adalah menghasilkan oksigen karena dia bisa berfotosintesis. Kebayang nggak kalau oksigen tidak ada? Ya meninggal kita gitu kan. Siapa yang dulu pernah kena COVID itu akan merasakan ya, ketika kita sedikit terganggu proses pernapasan, kita sesak nafas, kita sudah kalang kabut, ya kan? Maka bersyukurlah kita menjadi seorang hamba yang Allah sudah siapkan kebutuhan hidup kita bahkan dengan gratis dan cuma-cuma.
Betul ya? Pada itu adalah kebutuhan yang sangat signifikan. Oke, nak, Ustazah rasa pada hari kesempatan ini cukup gitu ya. Antum sudah melakukan refleksi, kemudian sudah kuis. Nanti untuk proses ujian harian itu kita akan jadikan di waktu yang berbeda. Oke ya? Ustazah rasa, Ustazah minta maaf yang terakhir kali ya pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Kita ucapkan alhamdulillah dalam perjalanan kita pada kali ini. Alhamdulillah.